Oke teman-teman, ini adalah video bagian kedua atau part 2 tentang Honda CB100 K5. Untuk bagian 2 kita akan membahas tentang mesinnya. Ini mesinnya akan direstorasi. Nah, untuk bagian pertama itu tentang pemasangan shockbreaker Tiger dan cakramnya, kemudian tromol belakang air racking. Silahkan tonton dulu bagi yang belum nonton di bagian pertama, di video bagian pertama. Nah, sekarang kita langsung ke pokok pembahasan. Ini adalah motor Honda CB100 K5. Kita lihat dulu kondisi mesinnya. Ini karburatornya, ini ori apa enggak ya? Kayaknya lokal. Ini tidak pakai manifold. Ada rembes. Di bagian ini juga saya lihat ada rembes. Nah, ini rembes. Untuk bagian tengah crankcase sih kelihatannya aman. Kita ke bagian kiri. Untuk bagian kiri ada rembes juga sama. Dan ini masih terlihat standar kalau dari luar. Nah, sebelum kita bongkar, kita coba dengarkan dulu suara mesinnya seperti apa. Karena ini kunci kontaknya tidak ada, jadi bisa langsung dinyalakan. Nah, itu tadi suara mesinnya. Untuk suara mesin tidak parah-parah amat sih, masih cukup normal lah menurut saya mah. Terus untuk suara mesin di bagian head ada suara kemelitik sedikit. Nanti kita cek, kita bongkar dalamannya seperti apa. Kemudian untuk kelistrikan juga ini tidak nyala ya sebelumnya. Ini karena belum dipasang juga sih. Tapi emang bawaannya tidak nyala. Jadi yang nyala cuma mesin aja. Oke, tanpa banyak cincong, mendingan kita langsung bongkar aja mesinnya. Kita turunkan dari rangka. Oke, mesin sudah dibongkar. Dan untuk pembongkaran video bongkar mesinnya saya tidak videokan karena saya ngebongkar mesinnya saya bareng yang punya motor, dan selalu begitu. Kalau saya itu kalau ngebongkar mesin selalu saya kasih opsi lihat pas ngebongkar mesinnya. Jadi kelihatan mana saja yang harus diganti atau yang masih bagus. Nah, ini mesinnya. Untuk bagian crankcase ini sebetulnya sudah dipasang. Jadi untuk bagian dalamnya sudah diganti seperti stang seher ini baru. Kemudian bearing krukas ini baru. Ini mereknya SKF. Ini juga sama mereknya SKF. Gigi krukas juga baru. Ini sudah senter ulang, krukasnya sudah enak, tidak bersuara. Selanjutnya part bagian head. Ini headnya. Untuk boring ini sudah diperbos ulang karena bawaannya itu linernya sudah tipis. Kemudian ini tutup head. Untuk headnya sendiri Boss Clap sudah diganti dua-duanya, in dan X. Ini baru. Sudah diporting juga.
Kemudian noken as juga sama diganti nantinya. Ini noken asnya. Untuk bagian magnet sudah menggunakan magnet GL Pro Neotech GF10. Otomatis kelistrikannya sudah full web. Pulser menggunakan Yamaha series. Karbu. Ini gigi sentrik baru. Sekarang ke bagian kopling. Untuk kopling sebelum dibongkar ada memang gejala sedikit slip kopling. Ternyata memang bukan dari rumah koplingnya yang habis, tapi dari sirkulasi oli ternyata itu ketutup sama kotoran. Nah, jalur oli yang masuk ke dalam gearbox kemudian keluar ke bagian kopling itu tertutup oleh kotoran. Tapi sekarang sudah bersih, sudah aman. Jadi ini masih bisa dipakai karena ini masih tebal. Ini kopling baru, kampas kopling. Kemudian untuk sekunder, gigi sekunder, hose kopling gigi sekunder ini masih bagus. Walaupun sudah dalam bagian kampas koplingnya seperti ini, tapi bisa dikikir ulang. Untuk paku kelingnya ini masih orisinil dan ini belum oblak, masih bisa dipakai. Pompa oli aman. As persneleng. Kemudian spare part yang diganti antara lain ada kampas kopling dan plat geseknya. Walaupun ini plat geseknya masih bisa dibilang masih bagus, tapi diganti saja. Karet damper tensioner, noken as, ini bekasnya. Aduh, klep juga diganti. Ini ada jeber, ini bekas post klep. Dan ternyata setelah dibuka untuk bagian yang in karetnya itu tidak dipasang, dan memang ada gejala ngebul, kemungkinan dari sini. Ini bekas stang pistonnya, stang sehernya. Ini bearing kruk as. Untuk pelatuk klep nanti diganti. Gigi sentrik, pistonnya, ini pistonnya sudah menggunakan GL Max Neotech. Jadi karena pakai GL Max Neotech tapi boringnya atau linernya tidak diganti, masih bawaannya, sehingga boringnya tipis, tapi sekarang aman, sudah menjadi lebih tebal. Aspen pelatuk. Nah, untuk rotor pompa oli atau topi Meksiko ini diganti karena sudah tidak layak menurut saya. Walaupun ini bisa ditamal, tapi mendingan diganti aja. Kemudian bearing-bearing gearbox semuanya diganti dengan yang baru. Ini bekasnya nih. Kemudian spare part yang sudah dibelikan ini ada antara lain, ini ada seal persnelengnya kalau nggak salah, atau selahan. Kemudian ini ada aspen pelatuk, ini ori nih. Kemudian ini bungkus bekas bearing gearbox supaya tidak ragu untuk netizen bahwa ini baru, menggunakan yang baru. Kemudian ada per kopling Tiger, saya belikan per kopling Tiger. Kemudian ini ada bearing penekan per kopling 6001. Selanjutnya ada karet tensioner,
plat gesek, seal klep. Kemudian di sini ada pelatuk orisinil CB100 made in Japan. Ini carinya agak susah. Ini tinggal dirakit kopling bagian tengah atas dan magnetnya. Oke, untuk perakitan mesin kurang lebih sudah beres. Dan tinggal langkah terakhir yaitu pengecekan sirkulasi oli apakah naik ke atas atau ke bagian head. Nanti kita ceknya, pasang dulu mesinnya di engine mounting atau engine stand. Dan kebetulan sekarang sudah sore, jadi waktunya istirahat. Dan kita lanjut lagi besok pagi. Sekarang kita akan cek sirkulasi olinya bagus apa tidak. Caranya mudah aja. Ini busi, keadaan busi jangan dipasang dulu. Kemudian sela-sela. Dan seharusnya sirkulasi oli yang baik itu nanti olinya keluar lewat lubang kecil di ujung noken as. Sini ada lubang kecil, nanti olinya keluar. Berarti sirkulasi olinya bagus. Sekarang kita coba sela. Bisa dilihat oli keluar lewat lubang kecil di noken as. Berarti ini sirkulasinya bagus. Oke, akhirnya sudah beres restorasi mesin Honda CB100 K5. Tapi sebelum kita nyalakan mesinnya, saya sudah melengkapi spare part yang dulunya belum ada, seperti mata kucing, kemudian plat nomor depan, emblem, kepet air, kemudian tutup lubang intip gear stengkas, kemudian shock breaker belakang ini baru ori, kemudian ban belakang juga ini saya ganti, rantainya juga baru. Untuk mesinnya sendiri ini karbunya sudah saya ganti dengan Mega Pro Primus. Sedangkan speedometer juga sudah saya ganti, ini berfungsi semua. Dan lampu-lampunya sudah saya ganti dengan lampu LED. Coba cek kelistrikannya dulu. Lampu netral nyala. Lampu sen. Kemudian lampu, karena ini full web jadi dari aki. Lampu jauh, klakson, lampu stop lamp. Sekarang kita nyalakan mesinnya. Ini tidak usah digas karena sudah nyala.
Karena mesinnya masih dingin, jadi belum bisa di blayer. Kita nyalakan lagi. Ya, mungkin segini dulu video singkat dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa melalui DM saya di Instagram. Terima kasih.